Selamat siang teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pagination di Flash Python dan menjadi materi terakhir di Flash-nya yang akan saya lanjutkan dengan React.js-nya ya. Pagination itu akan kita temukan ya di setiap aplikasi website kita, kurang lebih nanti akan diimplementasikan seperti ini di React.js nanti ya. Saya ambil dari situs orang ini untuk demonya. Nah, untuk membuat pagination ini berarti kita akan membagi query ataupun data yang ada di MySQL kita dengan beberapa partisinya. Kita akan berikan limit gitu ya, per page tampilnya berapa dan sebagainya gitu ya. Nah, kita akan buat itu dan teman-teman pastikan nanti ya untuk si MySQL servernya sudah jalan ya. Jadi sampai P-nya saya pastikan sudah jalan dan sebagainya. Dan untuk pengganti Postman, teman-teman bisa menggunakan Thunder Client ya. Jadi nanti kita bisa mengambil data gitu ya, post data, put data dan sebagainya itu bisa pakai Thunder Client. Nah, teman-teman tinggal install saja. Di sini ada di extension ya di Visual Studio Code. Tinggal cari yang namanya Thunder Client lalu install saja. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi Thunder Client dan kita akan kembali ke file project kita. Hari ini kita akan buat pagination. Nah, yang pertama pada controller. Nah, karena nanti saya akan menampilkan data dosen ya di sini. Jadi karena data dosen saya cek itu kemarin kalau kita coba di sini ya. Kita buat di sini nanti muncul icon sini saya buat new request. Jadi di sini kita get, kita masih di ports TTP. Oh ini nih, yang ini ya. Yang ini di requestnya. Oke. Jadi kemarin dosen. Kalau data dosen ya, data dosen. Kita cek di sini. Nah, kita pakai tanpa lain mirip kalau kita pakai ini ya, pakai Postman ya teman-teman ya di sini ya. Jadi kita bisa pakai get gitu ya, put Postman. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kurang lebih ada 7 data. Nah, nanti kita akan buat pagination. Coba-coba misalnya per page ini yang tampil ada per 2 per halaman dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya akan kembali ke file dosen controller. Oke. Jadi di sini saya akan buat satu buah fungsi ya. Nah, oke, buat fungsi ya. Fungsi untuk pagination. Ya, untuk jadi nanti kita bisa implementasikan juga untuk beberapa model-model lain nih. Sekarang kan kita gunakan untuk model dosen ya, misalnya nanti untuk model mahasiswa, model user dan sebagainya. Tapi yang akan saya tunjukkan adalah untuk model dosennya ya. Jadi nanti kita akan gunakan model ini. Oke, kita kembali ke dosen controller. Jadi satu kita akan buat fungsi dengan dev ya, namanya adalah get pagination ini. Jadi buat sebuah fungsi namanya get pagination yang mana parameternya adalah apa aja. Satu adalah kelasnya ya. Kelas maksudnya kelas modelnya yaitu model dosen, model apapun misalnya dosen, mahasiswa, apa-apa. Jadi nanti kelasnya kita panggil lalu kita buat URL-nya yaitu nanti kan ketika sebuah pagination ini seperti ini ada previous gitu ya, ada next tuh nanti kita akan gunakan URL-nya. Ketika kita di halaman 1 berarti kita akan memiliki link ke halaman berikutnya. Nah, dalam bentuk REST API. Oke, lalu ada start dimulai dari halaman berapa dan kita akan berikan limit. Nah, limit itu batas data yang akan tampil gitu ya. Data yang akan tampil di query di responnya gitu ya, di endpointnya. Oke, sekarang kita ambil query dulu ya dalam bentuk variable ya, results. Jadi kelas yang akan kita jadikan pagination, kita panggil dulu semuanya query. Biasanya kalau pakai SQL Alchemy. Oh ya, ini buat memperjelas saja bahwa kita menggunakan SQL Alchemy ya untuk implementasinya. Nah, lalu setelah resultnya, query-nya, select bintang misalnya ya, untuk menampilkan semua datanya dari SQL Alchemy, lalu kita jadikan datanya kita format dulu dalam bentuk array. Jadi biar nanti bisa jadikan data JSON objeknya gitu ya. Jadi saya butuh dalam data sekarang adalah pakai format array. Nah, jadi dibikin array. Nah, format array telah kita buat di sini. Nah, dijadikan format array.
Nah, format array-nya adalah dari si objek tersebut ya. Jadi objek yang sudah dipanggil semua datanya pakai query.all gitu ya. Lalu kita akan hitung semua data yang ada di si result tadi yang sudah di format array, nanti datanya berapa. Nanti contohnya tadi dalam satu tabel ada 7, berarti nanti datanya ada 7. Kita bisa pakai length ya, length gitu ya. Jadi datanya kita panggil dulu. Oke, jadi ini resultnya. Kita ambil dulu datanya ya di sini ya. Saya berikan komentar aja. Ambil data, selectnya, select gitu ya. Misalnya kita terus lalu di sini misalnya ubah formatnya ya. Lalu kemudian hitung ya, hitung jumlah datanya, data atau query-nya. Oke, setelah kita hitung jumlahnya, nah kita akan buat sebuah kondisi di mana adalah jika count gitu ya, kurang dari start. Nah, start. Maksudnya adalah jumlah datanya itu dia kurang lebih sedikit gitu ya. Misalnya ada 10 data, kemudian kita akan mulai dari untuk parameter pencariannya dimulai dari startnya dari 8. Nah, itu kan melebihi data ya. Jadi kita akan buat sebuah peringatan ya dalam bentuk objek ya. Objeknya kita definisikan dulu ya. Nanti respon baliknya adalah objek ya. Objek sama dengan seperti ini ya. Nah, objek yang sekarang ya. Jadi kita buat suksesnya adalah false gitu ya. Jadi karena data yang ingin ditampilkan itu lebih sedikit dari permintaan, itu kan terjadi error. Jadi kita buat kondisinya false. Lalu objek kita buat pesan. Pesannya adalah message. Biasanya seperti ini ya. Biasanya ada message. Pesannya adalah misalnya gini. Page yang dipilih gitu ya. Melewati batas total data. Nah, jadi karena kita ingin menampilkan data dimulai dari lebih dari total datanya, maka kita akan berikan peringatan seperti ini. Nah, yang tampil adalah seperti itu. Lalu kita return objeknya. Oke. Nah, itu kondisi ketika data yang ingin ditampilkan di dalam sebuah paginasi itu melebihi totalnya. Jadi datanya tuh kosong lah, ibaratnya seperti itu. Lalu ketika data yang ingin ditampilkan itu benar, maksudnya lebih sedikit ataupun terdapat data, kita buat juga dengan objek seperti ini, sukses juga ya, sukses, sukses ya, sukses, dia bernilai true. Oke. Lalu kalau gini juga kita bikin objek start page. Maksudnya misalnya gini, misalnya yang saya maksud dengan start page adalah misalnya ada 10 gitu ya, 10 data gitu ya. Kita akan mulai menampilkan dari halaman pertama. Nah, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kita pakai parameter start. Jadi kita akan ambilin dari data page keberapa gitu ya. Lalu objek kita tampilkan per page-nya. Per page-nya kita batasi berapa. Misalnya karena 10 data saya pengen per page-nya saya tampilkan 55 gitu ya. Saya batasi 55 ya. Berarti kita akan pakai parameter limit. Nah, jadi per page nanti ada 2 page, masing-masing yang ditampilkan page pertama 5, page kedua juga 5 gitu ya. Lalu saya juga akan menampilkan total datanya ya. Total data, maksudnya total isi dari tabel tersebut gitu ya. Total data gini ya. Jadi di sini caranya adalah count. Nah, ngambil dari mana? Dari sini. Nah, dia akan menghitung semua data yang ada di sebuah tabel tersebut. Oke. Lalu kita akan gunakan child ya. Child itu membulatkan bilangan desimal ke ini ya, ke atas ya, bukan ke bawah ya. Kalau integer kan ke bawah, tapi ini child itu ke mana? Ke atas ya. Jadi saya akan import math. Jadi saya ngambil dari fungsi matematika yang sudah ada di bawaan Python. Gini ya. Jadi saya di atas setelah saya import math-nya, lalu saya akan tampilkan total page ya. Berarti kalau 10 data kita pengen tampilin 55, berarti ada 2 page ya. Karena 5 kali 2 ada 10 ya. Berarti kita objek
lalu di sini saya tampilkan total page. Total page. Oke, total page berarti caranya adalah pakai math.tail. Nah, tailnya berarti count semua data dibagi dengan limitnya kan. Kalau 10 kita batasi sampai 5 berarti kan 55 berarti ada 2 page gitu ya. Karena berarti kita pakai cell jadi bulatnya ke atas. Jadi kalau 2,5 maka akan dihitung menjadi 3 gitu ya. Oke, sekarang sudah ada ini ya, kita buat totalnya. Nah, sekarang saya akan buat kondisi ketika page yang ingin ditampilkan yang pertama kali ya, dimulai pertama kali itu adalah 1 ya. Jadi ada halaman pertama yang ingin ditampilkan. Jadi saya akan buat link untuk previousnya, linknya itu dalam bentuk objek itu saya berikan kosong karena halaman pertama kan dia belum bisa kembali ke halaman sebelumnya karena memang dia baru pertama kali jadi dia tidak ada link ke previousnya. Oke, namun ketika startnya itu misalnya 3 jadi dia bisa kembali ke 2 atau 4 dia bisa kembali ke 3 ya. Jadi kita bikin untuk ini dulu ya, previous dulu ya. Nah, previous linknya. Nah, seperti ini. Nah, ketika start yang ingin ditampilkan itu lebih dari 1, berarti kan 2 dia bisa balik ke 1, maka saya akan buat start copy dulu ya. Jadi ini kita tampung dalam variabel dulu. Jadi kita akan pakai max. Nah, max itu dia akan menentukan nilai yang paling tinggi, apakah 1 atau start dikurangi limit. Nah, jadi kita paling ambil nilainya. Misalnya 1 dan 3 berarti dia 3. Nah, kalau 3 berarti dia ada previousnya yaitu 2. Oke, jadi untuk mengambil 2-nya berarti apa? Jadi limit kopinya sekarang berarti startnya kan udah diambil, oke, dikurangi 1 ya. Jadi kalau kita di halaman 2 berarti 2 kurangi 1 berarti previousnya itu 1. Oke. Jadi kita akan buat linknya ya, objek kemudian previous ya. Berarti kita buat previous ya. Jadi halaman sebelumnya linknya adalah URL ini dari sini ya, URL-nya. Jadi nanti kita inputkan URL endpoint-nya. Oke. Ditambah, nah ini kalau teman-teman nanti pernah kalau teman-teman pernah belajar sebelumnya di materi teori itu kan kita bisa menambahkan parameter-parameter get gitu ya di browser kita. Misalnya start gitu ya, startnya dimulai dari apa gitu ya. Nah, sekarang kita bisa implementasikan pakai ini. Nah, dan dimulai dari halaman berapa dan kita batasi per page-nya itu ada berapa. Nah, seperti ini. Oke, jadi di Python ini bisa pakai seperti ini. Kemudian kita pakai persen, lalu isinya adalah start copy. Oke, jadi start ini isinya start copy. Oke, dan isi limitnya adalah limit copy. Ya, limit copy-nya dari sini. Nah, di start copy masuk ke sini, limit copy-nya masuk ke sini. Oke, ini kita sudah dapat untuk yang previousnya. Nah, sekarang kita bikin next-nya atau link untuk next-nya. Nah, oke. Next link ya, next link. Oke, di next link kita akan buat sebuah kondisi juga bahwa ketika halaman awal yang ingin kita tampilkan, kita tambahkan dengan batasnya, itu dia kondisinya lebih besar dari jumlah datanya. Oke, sorry, lebih besar dari jumlah datanya. Gini, nah kita buat objek itu next ya, next. Nah, next adalah kosong. Adalah kosong. Maksudnya gini, misalnya ada 10 data gitu ya, ada 10 data. Kita bagi per page-nya 55. Nah, berarti kan ada 2 page-nya. Kalau kita udah di posisi page kedua, berarti next-nya kosong karena itu udah terakhir. Nah, jadi kalau ini melebihi dari count atau melebihi dari total, maka kita kosongkan. Oke, sudah. Lalu, kondisi selanjutnya adalah ketika ternyata tidak pada ujung page atau ujung halaman, kita juga sama nih. Jadi kita buat start copy lagi ya, start copy lagi, lalu start tambah limit ya, tambah limit. Oke, sama. Lalu kita buat linknya
Oke, objek, kemudian next, gini. Sorry, kita pakai array. Nah, objek next sekarang adalah URL sama ya kayak di atas. Oke, sama ini. Oke. Jadi sekarang sama seperti ini. Oke, lalu kalau kita sudah buat kondisi di mana kita bisa menghasilkan link sebelumnya sama link selanjutnya atau page berikutnya dan ini page sebelumnya, kita akan buat data yang untuk menampilkannya. Oke, jadi objek result dalam bentuk objek ya. Sekarang resultnya atau respon resultnya adalah kita pakai slicing array. Teman-teman kalau mau belajar tentang array itu ada teknik slicing ya, di mana kita akan memulai dari limitnya ya. Limitnya atau data yang ingin ditampilkan tuh apa. Jadi di sini saya akan di slicing dulu. Jadi pakai start gitu ya, -1. Lalu nah ini berarti start oke. -1 plus limit ya. Oke, seperti jadi seperti ini. Oke. Lalu kita akan returnkan objeknya. OBJ-nya akan kita returnkan. Oke. Sekarang kita udah punya fungsi untuk membuat pagination di mana kita akan membutuhkan modelnya yang akan kita buat paginasi. Lalu nanti kita buat URL untuk menghasilkan link untuk halaman selanjutnya ataupun halaman sebelumnya. Start ini adalah data mana yang dimulai dari halaman berapa, lalu kita akan membuat batasnya. Dalam satu page itu ada berapa data yang akan kita tampilkan ya. Seperti ini kita formatnya. Nah, kita udah balikan nilainya seperti ini. Lalu kita akan buat fungsi agar bisa dipanggil oleh controller root ya, root-nya. Jadi kita buat fungsi pegging. Ya, jadi kita akan buat fungsi dengan cara namanya adalah dev paginet. Nah, dev paginet ini mengambil dari sini ya, ngambil fungsi ini get pagination. Cuman karena dia ada parameternya, jadi kita akan sesuaikan. Oke, sesuaikannya bagaimana? Sesuaikannya, kalau teman-teman pernah menggunakan browser di atas itu misalnya kita ingin mencari baju dengan warna tertentu, harganya paling murah. Nah, itu kan parameter-parameter yang akan ditampilkan. Coba. Nah, sekarang saya akan ambil dulu ya, ambil parameter get-nya. Jadi di Python, kalau contohnya itu seperti ini. Kalau sampelnya misalnya www.google.com gitu ya. Lalu tanda tanya misalnya produk gitu ya, sama dengan misalnya baju gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa kita penggunakan di endpoint kita atau parameter-parameter kita yang bisa kita gunakan. Jadi, saya akan buat startnya. Jadi, start ini sama limit ini adalah apa yang dimasukkan dari user. Jadi, user nanti bebas bisa menentukan dia ingin memulai dari halaman berapa, kemudian dia ingin membatasi per page itu mau tampil berapa, itu bisa. Nah, di sini kita buat start sama dengan di Python kita bisa pakai request ya, request. Request apa? Request.args, kemudian kita pakai get ya. Jadi start. Oke. Jadi kalau nanti di sini ya ada sebuah halaman, di sini tuh bisa nih misalnya start gitu ya. Start. Nah, di sini misalnya limit gitu ya. Nah, di sini startnya misalnya 2, limitnya 3. Nah, ini di sini. Jadi kita bisa lihat kondisi parameter yang ingin kita gunakan untuk menampilkan data di sebuah pagination tersebut. Jadi saya pakai ini ya, lalu saya juga minta limitnya. Limitnya itu dari user. Jadi user nanti yang bisa membatasi hasil data yang ingin ditampilkan apa. Oke. Kemudian saya akan pakai try and except ya kalau di Python. Saya kadang terlupa karena sering menggunakan JavaScript ya. Oke. Jika startnya adalah none ya, maksudnya dia tidak mengisi jumlah start yang diinginkan ataupun limitnya ataupun or limit ya sama dengan none. Maksudnya dia tidak memasukkan nilai sama sekali, dia tidak memfilter datanya sama sekali.
maka kita bisa mengembalikan nilainya ya, mereturn. Nah, selain kita menggunakan make response, kita juga bisa menggunakan JSONify. Ini bawaan dari Python nih. Nah, kalau kita coba pakai JSONify, jadi kita JSONify, ini tinggal pakai saja seperti ini. Lalu kita akan gunakan fungsi yang telah kita buat tadi ya, namanya adalah getPagination. Parameternya ada 4. Oke, getPagination. Oke, jadi dalam kurung seperti ini ya. Yang pertama adalah nama modelnya yang akan kita buat pagination. Nah, karena datanya ada data dosen yang ingin saya buat pagination, itu dosen. Kemudian saya buat URL-nya. Oke. Kita tahu bahwa sekarang kita menggunakan URL berapa nih? Satu, kalau di sini berarti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kita misalnya ingin pakai custom URL-nya seperti ini. Nah, jadi nanti ada misalnya mau teman-teman bebas ya, mau API gitu ya, dosen misalnya page gitu ya. Misalnya ini di root-nya kalian akan buat seperti ini. Ini bisa. Nah, lalu kita akan panggil parameter start-nya. Ini adalah saya pakai ini aja ya. Jadi kalau misalnya user itu tidak memasukkan parameter start dan limit di browser kita, di URL endpoint kita, maka kita akan bikin default-nya. Ya, default-nya adalah start itu dimulai dari 1, oke, dan limitnya. Nah, limitnya sekarang, nah, limitnya kita batasi misalnya per page itu misalnya 3 gitu aja ya. Per page kita batasi dengan 3. Nah, start limit dari mana? Dari sini, dari parameter ini. Oke, sekarang sudah ya. Nah, seperti ini ada. Lalu kalau misalnya user memasukkan gitu ya, memasukkan parameter start dan limitnya, berarti kita pakai else ya di sini. Oke, pakai else apa? Else apa sama kurang lebih seperti ini. Oke, cuma kita copy aja. Nah, cuma bedanya di sini kita nggak perlu pakai ini. Nah, kita nggak usah. Jadi tinggal kita rubah saja dengan integer start yang ada di sini ya, start gitu ya. Lalu ini juga berarti kita rubah dengan integer itu limit. Kenapa kita menggunakan integer? Karena memang kalau kita tanpa integer maka si endpoint itu tidak didukung ya, nanti muncul error. Nah, oleh karena itu saya akan gunakan integer, jadi di-convert data yang dimasukkan. Karena start dan limit kan berhubungan dengan angka juga ya, jadi saya akan rubah seperti ini. Oke, sekarang sudah kita buat fungsinya. Nah, jadi tinggal kita accept aja, lalu exception ya, exception seperti biasa seperti ini. Jadi kita print errornya. Kali aja nanti kita akan nemu error, kita nggak tahu ya. Jadi kita print errornya. Oke, sekarang sudah seperti ini. Jadi kita tinggal buat rutenya. Rutenya kita buat ya di sini. Rutenya mungkin saya taruh di bawah sini aja. Oke. Oke, saya naikkan rutenya. Rutenya namanya bebas ya, tapi saya buat rute pegging. Nah, misalnya pagination seperti ini. Saya buat rutenya biasa pakai app. Saya copy aja ya di sini ya. Yang mana nih? Yang ini aja ya. Oke, saya ambil. Oke. Rute namanya sesuaikan dengan yang di sini. Oke, rutenya berarti kita copy ya. Yang di sini saya samakan. Lalu seperti ini. Jadi ada API dosen page gitu ya, sama dengan yang ada di sini. Oke. Nah, sip. Lalu di sini karena dia ini nggak ada post, jadi kita cukup pakai get saja. Nah, kalau sudah berarti kita buat sebuah dev ya, misalnya pagination. Oke, kalau sudah seperti ini kita returnkan dan kita returnkan dari fungsi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu paginet ya. Jadi kita return jadi dosen controller dot paginet. Oke, seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, jadi kita akan gunakan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya, teman-teman. Nah, di sini pakai Thunder Client, di sini ada standar seperti ini. Kalau teman-teman telah berhasil penginstal extension Thunder Client bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya mau pakai Postman juga tidak apa-apa.
Ya, saya akan buat pakai request yang ini ya. Jadi kita lihat tadi rutenya adalah apa nih? API. Jadi dari ininya localhost-nya yang port 5000, lalu saya tambahkan seperti ini. Ini garis miringnya 1. Sekarang saya akan get ya. Saya akan get seperti ini. Nah, ini masih kita menghasilkan error gitu ya. Menghasilkan error. Kalau mau lihat errornya kita bisa pakai lihat di sini. Nah, cek. Nih, ada errornya. Kita cek lihat exception as Nah, ini error nih. 221. Kita cek di 221. Oke, kita enterkan accept. Nah, kita coba lihat yang lain. Oke. Nah, kita coba ya. Errornya kenapa? Oke. Oke, kita coba lagi. Nih, masih error nih. Fail ya. Jadi di dosen controller line 148. Kita cek 148. Kelas. Nah, ini CLSS ya. Sorry, ini salah. Ini harusnya CLSS. Oke, sudah. Kita coba lagi. Nah, masih error. Nah, sekarang berarti limit. Nah, ini nih, ini masalah juga. Berarti di sini kita cek lagi limit. Oh, ini kurang koma. Oke. Nah, ini harusnya ada koma ya. Oke, saya ubah lagi. Nah, sekarang errornya apa? Di sini masih ada kesalahan. Kalau kita baca di sini, kita coba cek. Limit copy. Wah, di sini belum saya tambahkan limit copy-nya ya, teman-teman di dosen controllernya. Jadi di sini juga harus ada limit copy-nya. Bukan limit copy, tapi di sini limit ya. Saya tadi asal copy paste aja. Oke, stasiun. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi karena kita tidak memasukkan parameter ya di sini ya, tidak ada memasukkan parameter sama sekali gitu. Jadi kita akan ditampilkan per page-nya itu 3 ya, sesuai dengan ini ya. Per page-nya ada 3 dimulai dari page yang pertama. Ya. Kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan query, misalnya kita start dimulai dari pertama, jadi dimulai dari data pertama, lalu kita bikin limit gitu ya. Jadi per page itu saya ingin menampilkan 2 saja gitu ya. Nah, ini startnya 1, limitnya 2. Oke, kita send. Jadi dia yang tampil 2. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini startnya dimulai dari page 1, total datanya ada 7, berarti ada 7 data dosen di sini. Lalu total page ada 4. Karena apa? Karena 7 dibagi 4 ya, 7 dibagi 2 itu kan 3,5 dan dibulatkan dengan sel jadi 3,5 jadi 4. Nah, misalnya kita ingin mulai dari halaman ke query kedua gitu ya. Lalu per ininya ada 3 gitu ya. Kita send. Nah, ini per page-nya 3 ya, 1 2 3 dimulai dari halaman kedua. Jadi di sini ada next dan previous link-nya. Nah, ini. Nah, di sini sudah disediakan next dan previous link-nya nih. Menarik ya. Nah, kita bisa misalnya kita batasi 4 nih. Jadi kita send. Jadi ada 4 data, 1 2 3 4. Nah, kalau misalnya 5 gitu ya. Ya sama gitu ya. Nah, di sini. Nah, misalnya kan di sini ada 7 tadi ya. Total datanya ada 7. Misalnya kita start dari ke 7 gitu. Nah, kita stand. Nah, jadi masih ada 1, misalnya ini 8. Oke. Nah, kalau melebihi dari data, maka page yang dipilih melewati batas total data dan suksesnya jadi false. Jadi dia nggak boleh lebih dari itu. Oke, kita coba. Dari page ketiga, dia tampilkan 5, 1, 2, 3, 4, 5, muncul 5. Nah, dia akan ada halaman sebelumnya. Jadi ada sisanya. Jadi nih, sisanya. Itu ya, karena 7 berarti 5 tambah 2. Di sini 7. Ya, teman-teman ya. Oke.
Saya rasa ini cukup panjang ya tentang membahas tentang pagination, jadi kita harus lebih perdalam lagi tentang logika matematikanya. Namun ini sudah berhasil ya, mungkin bisa diimplementasikan teman-teman dan bisa dipahami lagi lebih detail nanti kalau teman-teman sudah mempraktekkan. Dan saya rasa cukup. Berarti setelah ini kita akan lanjut ke materi React.js-nya. Jadi biar diintegrasikan API-API yang sudah kita buat endpoint-nya agar bisa tampil di halaman website yang lebih menarik ya di front end-nya. Oke ya, sampai jumpa di seri tutorial Flask React.js dan MySQL-nya. Habis ini kita akan bahas tentang React.js. Sampai jumpa teman-teman.